Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kesempatan majelis ta'lim kita di siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan, kesehatan dan kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat itu untuk kita, lalu kemudian memberikan kemudahan, kekuatan dan pertolongan pada kita agar kita dapat memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita berharap Allah akan menambahkan nikmat yang sangat banyak lagi untuk kita semua demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita kali ini adalah tips meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ketika berbicara bahagia atau kebahagiaan, maka ini menjadi visi atau tujuan setiap manusia. Ingin hidupnya bahagia. Lalu sejatinya kebahagiaan seperti apa yang ingin diraih itu? Standarisasi kebahagiaan yang ingin dicapai itu. Ya, sebahagian orang melihat kebahagiaan ada pada hartanya. Dengan memiliki harta yang banyak, ia akan bahagia. Sebagian lagi melihat kebahagiaan dari popularitasnya. Jika dia sudah populer, dikenal banyak orang, maka akan bahagia. Yang lain melihat kebahagiaan dari kekuasaan yang dimilikinya, mampu berbuat apa saja sesuai dengan keinginan dan kemauannya, tidak ada yang bisa membantahnya.
maka dengan itu dia akan bahagia. Sebagian lagi bahagia dengan hobi dan keinginannya tersalurkan, misalnya, maka dia akan bahagia. Dan berbagai standar-standar kriteria yang diinginkan oleh masing-masing orang untuk meraih kebahagiaannya. Semuanya ada pada satu benang merah, yaitu apa yang dirasakan oleh hatinya atau oleh jiwanya dari keinginan-keinginan tersebut. Tidak bisa dipungkiri, ya, mereka-mereka yang memiliki orientasi-orientasi seperti yang disebutkan tadi akan merasa bahagia. Tetapi apakah bahagia itu sejati, tetap langgeng, misalnya, apakah kebahagiaan itu betul-betul memang bahagia pada hakikatnya, atau hanya temporer saja, sewaktu-waktu saja, ada batasannya, bahkan terasa semu dengan semuanya itu. Hartanya akan habis, ya, dia punya harta tapi tidak bisa membeli kesehatan dirinya. Dia punya pasukan yang banyak, kekuasaan yang luas, tapi juga tidak mampu untuk membeli ketenangan jiwanya, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk menancapkan kriteria dan standar kebahagiaan itu sendiri bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Apa yang selalu panjatkan dalam sujud-sujud kita, salat-salat kita, doa-doa kita, di mana kita tidak meninggalkan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, artinya kehidupan yang baik, dan juga di akhirat kebaikan, kehidupan yang baik, dan jagalah diri kami dari api neraka. Perlu diketahui bersama, ternyata doa ini dibaca juga oleh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa dan Bani Israel, ya. Diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 156. Nabi Musa alaihissalam berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkan, catatkan untuk kami di dunia ini hasanah, kebaikan, dan juga di akhirat. Mungkin ini baru pertama kita mendengarnya, dan juga ada yang sudah mengetahuinya. Ternyata memang doa ini menjadi keinginan bersama setiap umat, setiap manusia, setiap para nabi dan rasul menginginkan kehidupan yang hasanah di dunia hingga di akhirat, ya. Lalu bagaimana untuk meraihnya? Ya. Jadi kalau tadi dikatakan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, atau kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, itulah orientasi seorang muslim, seorang mukmin.
Berbeda orientasinya orang-orang yang tidak mengimani negeri akhirat, di mana mereka mengejar kebahagiaan dan kesenangan hanya sebatas kehidupan duniawi. Ya, sementara dunia itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai mata'un gurur. Wa fil ayah wa mal hayatud dunya minal akhirati illa qalil. Ya, kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Setiap kesenangan, setiap kepuasan di dunia selalu diiringi dengan kepedihan, dengan rasa sakit dan temporer, sementara, tidak langgeng. Ya, coba saja, harta akan habis, kekuasaan akan hilang, pengikut akan lari meninggalkan, kecantikan juga akan berubah, ya, kekuatan ketampanan juga akan melemah, dan lain sebagainya. Semua yang ada di dunia ini fana, tidak kekal abadi. Ya, sehingga standar-standar kebahagiaan itu akan hilang. Ya, betul. Ya, selama kita hidup di dunia, kita membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh keperluan duniawi: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ya, karenanya untuk memenuhi semuanya itu kita diperintah untuk bekerja. Ya, kita diperintah untuk berusaha memenuhi semuanya itu, gitu. Tetapi tidak berlebih-lebihan dengan dunianya, ya, lalu dia melupakan negeri akhiratnya. Padahal kebahagiaan akhirat itu adalah, ya, yang kekal abadi. Ya, wa ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Apa yang ada di sisimu akan hilang, sementara apa yang ada di sisi Allah dialah yang akan kekal abadi. Begitu. Tentang dunia sendiri, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa man walah wa aliman wa muta'alliman. Wa fil riwayah wa alimal khair wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang dicintainya, lalu pengajar kebaikan dan yang belajar kebaikan. Yang dimaksud dunia itu terlaknat, ya, adalah ketika semua yang ada di dunia itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari kewajiban utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia isinya apa? Istri, anak-anak, kemudian tempat tinggal kita, kendaraan kita, pekerjaan kita, harta kita. Itu kan isi dunia itu semua. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika matal hayatid dunya. Itu kan isi dunia itu. Apakah kita mengatakan isi kita terlaknat, anak kita terlaknat, harta kita terlaknat, kendaraan kita terlaknat, ya, pekerjaan kita terlaknat? Dengan begitu saja dia terlaknat? Bukan itu. Tapi ketika semuanya itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari tugas utama kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan semuanya itu, maka dia menjadi terlaknat. Namun ketika semua apa yang ada di dunia tadi semuanya
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan mendatangkan keberkahannya, kebaikannya, wasilah kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada satu anekdot yang mungkin tidak tepat juga ya, tapi jika dipikir ada benarnya. Seorang profesor pernah menyampaikan dalam kuliah umumnya, dalam salah satu acara wisuda, dia mengatakan carilah uang sebanyak-banyaknya. Wah, ini profesor orientasinya duniawi katanya. Prof, uang itu kan nggak dibawa mati. Dia menjawab, betul, tapi banyak orang yang mati karena nggak punya uang. Dia bilang kayak gitu ya. Mau berobat nggak punya uang, mati. Untuk beli obat tadi, mau makan ya, bisa makan, bisa mati ya. Ya itu tidak benar ya kalau dikatakan. Intinya adalah kalimat kecuali tadi yang 3 poin tadi, illa dzikrullah wa man wala wa mawala, kemudian wa aliman wa muta'alliman. Kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan dunia dan bagaimana menjadi raja di dunia, ini luar biasa ini. Hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa fi riwayah fi siribihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fakannama hizat lahu dunya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kamu yang pagi hari aman di jamaahnya, komunitasnya, tempat tinggalnya, kalimat sirb itu jamaah ya, atau komunitasnya, tempat tinggalnya. Sementara sirib itu adalah tempat tinggalnya, rumahnya. Ya. Al-Imam Al-Warquri dalam Tuhfatul Al-Razi menerangkan demikian. Ada 2 lugat ya untuk kalimat sirb. Siapa yang di pagi hari aman, tidak merasa takut, tidak khawatir, ya, dan lain sebagainya, ya, tidak mendengar dentuman bom misalnya, tidak mendengar bisingnya rudal misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini harus kita hargai nikmatul aman. Stabilitas keamanan itu nikmat yang sangat-sangat penting untuk kita syukuri, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat walafiat, ya, tidak ada penyakit, ya. Kalau penyakit yang ringan-ringan saja sih, ya, alhamdulillah begitu ya, ya. Untuk mengingatkan nikmat Allah itu sebenarnya. Jadi kalau kita sedikit batuk, sedikit pusing, sedikit pilek misalnya, flu, ya, atau asam uratnya sedikit naik misalnya, ya, ya, dan lain sebagainya, para praktisi asam urat ini paham, ya, bagaimana ketika dia sudah naik, itu untuk mengingatkan kita nikmat sehat itu, begitu kan? Jadi antum yang belum sakit coba sakit dah, ya, supaya mensyukuri nikmat apa? Nikmat sehat, gitu ya. Karena biasanya itu yang sehat-sehat saja itu apa namanya, nggak menyadari kalau itu adalah nikmat. Maka betul ketika Nabi mengatakan nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, itu kan as-sihat wal faragh, gitu. Ya. 2 nikmat yang terlalaikan banyak orang, ya, terhadapnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jadi coba sakit sekali-kali gitu kan, sakit, berarti alhamdulillah, masya Allah, sehat itu nikmat luar biasa yang disyukuri, ya. Gimana enggak antum kalau udah jempolnya itu asam urat naik, ya,
Ruku saja nggak bisa itu. Sujud itu mau duduk di antara dua sujud, waduh luar biasa. Makanya teman-teman kita itu sholatnya banyak kan di masjid bawah gitu, karena nggak perlu naik tangga kan, gitu katanya. Kenapa tuh sering sholat di sini kok nggak sholat di pesantren? Aduh, asam urat kambuh katanya, naiknya berat. Ah berarti kan nikmat tuh. Ya, sehat itu nikmat itu, disyukuri berarti sehatnya itu, untuk mengenalkan itu. Jadi siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, tempat tinggalnya bersama keluarganya, lalu sehat jasadnya, ya, kemudian apa? Indahu qutu yaumihi, hari itu dia punya apa yang untuk dimakan dan diminum, faka'annama hizat lahu dunya. Dia sudah mendapatkan dunia sepenuhnya. Oh, selesai. Jadi raja tuh, raja dunia. Ya. Sebatas itu saja. Mau apa lagi kita urus dunia, ya. Nah, jadi kebahagiaan dunia itu hanya sebatas itu tadi, ya. Hanya sebatas itu. Ya, kewajiban kita bagaimana kita aman di rumah, bagaimana kita sehat, bagaimana kita mendapatkan untuk makan dan minum, kita, keluarga kita bekerja kan. Bekerja. Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu masan wa taruhu bitana. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana seekor burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali di pulang hari sore hari dalam keadaan perut kenyang. Burung keluar dari sarang, perutnya kosong. Kira-kira ngapain tuh burung tadi? Nongkrong aja misalnya. Ya nongkrong aja misalnya kayak gitu. Kan enggak ya? Atau main Facebook misalnya. Medsos, burung itu. Gitu enggak kira-kira? Enggak kan? Bekerja dia. Burung itu bekerja dengan potensi yang Allah berikan. Dengan paruh, dengan sayapnya. Bekerja burung itu. Sehingga pulang kenyang. Cuman medsos saja misalnya, nongkrong di pos hansip, pos ronda, kemudian berselancar di media sosial, ya nggak kerja, kira-kira kenyang nggak perutnya? Ya bisa juga kenyang, sebenarnya ada yang ngasih makan atau apa kan ya. Tapi kan bukan itu yang dimaksud bekerja kan? Bekerja. Ya, untuk memenuhi semuanya itu, bagaimana dia aman di rumahnya, bagaimana sehat ya badannya, lalu makan dan minumnya terpenuhi. Dia punya tanggung jawab terhadap istrinya dan juga anak-anaknya. Ada selesai. Alhamdulillah. Pesan. Ada yang ngalirin, ada yang bayarin. Selesai. Ya, makan ada yang masakin, kan udah. Ya. Tiap bulan gaji transfer ke rekening. Ada selesai kan dunia. Selesai dunia tuh. Ya, apalagi yang mau dikejar? Kan gitu. Ya, dunia selesai. Nah, nanti bagaimana urusan akhirat? Nah, urusan tipsnya itu surat Al-Isra 97 ya. Surat Al-Isra 97. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah apa? Hah? Surat An-Nahl ya. Walannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Catat ayatnya. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, surat An-Nahl ayat 97. Ngajinya jangan jiping ya. Jiping itu ngaji nguping. Ya. Kalau ngaji nguping itu pulang ngaji
nggak ada yang nempel di kuping, ya, hilang. Jadi nyatet, nggak mesti pakai pulpen nyatetnya, di HP juga boleh. Ya, kan zaman sekarang ya, nyatetnya nggak mesti pakai pulpen. Allah berfirman, man amila salihan, siapa yang mengerjakan amal soleh. Soleh itu artinya baik kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kriteria amal soleh itu adalah ikhlas dan ittiba sunnah. Itu kriteria amal soleh, bukan perbuatan baik saja ya. Karena masyarakat mungkin akan bias dan rancu ketika mengatakan dia sudah berbuat baik, begitu ya. Korupsi sekian miliar dianggap sudah berbuat baik, lalu dipotong masa tahanannya misalnya gitu ya. Jadi bukan perbuatan baik seperti itu, tapi ya amal soleh itu adalah yang ikhlas karena Allah dan ittiba sunnah. Jadi kalau kita belum ikhlas, belum mengikuti sunnah, belum dikatakan amal soleh tuh. Ini catatan buat saya dan kita semua. Kalau amalnya masih belum ikhlas dan masih belum mengikuti sunnah Rasul, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka belum disebut amal soleh. Kadang-kadang ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, belum juga amal soleh. Kadang-kadang sesuai sunnah tapi nggak ikhlas, banyak riaknya, juga nggak disebut amal soleh. Apalagi kalau sudah nggak ikhlas, nggak nyunnah, sudah tuh ya toleh bukan soleh jadinya ya, amal yang jelek. Sampai amal itu harus ikhlas dan harus mengikuti sunnah. Jadi penting nih, bagaimana harus ikhlas, bagaimana mengikuti sunnah. Itu harus penting, harus dipelajari itu. Dipelajari, kemudian dipraktekkan, dibiasakan menjadi akhlak, menjadi karakter. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Ikhlas urusan hati, niat, urusan hati ikhlas. Tapi sunnah urusan ngaji. Tuh, ikhlas urusan hati, tapi sunnah urusan ngaji. Bagaimana kita tahu amal yang kita kerjakan sudah sesuai dengan sunnah? Gimana caranya? Ngaji. Kalau nggak ngaji, bagaimana dia tahu ini sunnah atau enggak sunnah? Jadi harus ngaji. Makanya kita adakan pengajian nih. Insya Allah ini jadi awal yang baik dan akan terus berlanjut baik di Ramadan atau juga nanti pasca Syawal. Ya, karena ini kan kebanyakan antum kita lah. Kenapa kok mau kerja di pesantren? Padahal gajinya kecil. Ya, gajinya kecil. Ya, diantaranya anak sekolah gratis misalnya kan, alhamdulillah tuh jadi nambah. Tapi enggak cuman itu, ya kan? Kita bisa ibadah, kita bisa dapat tambahan ilmu, ya, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Ya, itu jauh lebih penting, jauh lebih penting. Udah ya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dia beriman, jadi landasannya itu iman. Iman yang bersih. Karena ada iman yang enggak bersih. Di surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak terkotori, tidak tercampuri, tidak terkontaminasi dengan kezaliman, dialah yang mendapatkan keamanan, ya, dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi iman yang bagaimana? Iman yang bersih, iman yang tidak terkotori, iman yang tidak terkontaminasi dengan semua hal yang bisa merusak keimanan. Apa itu? Kesyirikan, ya, kemunafikan, kebid'ahan, ya. Ini bisa merusak keimanan. Syubhat-syubhat bisa merusak keimanan. Begitu. Jadi wa huwa mu'min, dan dia beriman, iman yang bersih.
bukan iman yang kotor. Ya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepadanya, atau kami akan hidupkan. Kalau kalimat ihya ya, langsung saja kita letter X misalnya. Kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Imam Qurtubi menyebut tafsir hayatan thayyibah dari beberapa ulama. Ibnu Abbas mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal. Wa fi riwayah as-sa'adah. Kata Ibnu Abbas, ar-rizqul halal. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, jadi konteksnya ini nih, konteks penafsiran hayatan Ibnu Abbas yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Kalau bicara sa'adah, Ibnu Qayyim punya buku yang bagus. Ya, Miftah Sa'adah, Dar Sa'adah, negeri kebahagiaan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ya, salah satu khulasa atau fawaid dari kitab Miftah dari Sa'adah. As-sa'adah al-hakikiyah adalah as-sa'adatun nafsiyah wa qalbiyah wa ruhiyah. Wa dzalika bil ilmin nafi'. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa, hati dan ruh. Dan semuanya itu disebabkan oleh ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan bersamanya di setiap kondisi dan keadaan di tiga alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Jadi duduknya kita di sini untuk mengambil kunci kebahagiaan, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan buahnya. Yang menghasilkan buahnya. Salah satu buah dari ilmu yang bermanfaat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di adalah at-ta'addub bi adabihi wal amalu bi muqtadah. Beradab, beretika dengan adab-adab ilmu dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi ternyata kebahagiaan itu dimulai dari ilmu yang bermanfaat. Rezeki halal, sudah amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Amal yang diterima, udah kebahagiaan dunianya, barzakhnya dan akhiratnya. Nyambung lagi tuh. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa bih, waladin salih yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya. Kita di dunia untuk itu saja tuh dah. Ngerjain 3 itu saja. Bagaimana memperoleh ketiga itu? Sedekah jariyah. Nah, itu kotak sedekahnya bukan cuma buat absen doang, tapi diisi itu sedekahnya. Ya, Ustaz Ruslan. Bahja itu ada kotak tuh. Kotak sedekah itu, infak sedekah, itu buat tatakan absen doang tuh. Jangan buat tatakan absen doang, nanti pulang masukin sedekah. Ya, nggak usah banyak-banyak, 100.000 misalnya. Ya. Atau kurang 50.000 boleh. Kurang lagi boleh 20.000 gitu. Kurang lagi boleh, nggak apa-apa. Yang penting banyak ikhlas, itu yang penting. Yang penting apa? Banyak ikhlas. Ya. Meskipun ikhlas itu latihan sedikit-sedikit. Ya. Sering, yang penting ikhlas biar sedikit ya, enggak jangan. Yang penting ikhlas ya meskipun banyak gitu. Nah, itu yang penting. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang ini ilmu yang manfaat insyaallah taala. Jadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Dan anak soleh yang mendoakan.
Bisa jadi anak soleh itu bukan simsalabim tuh anak tuh, harus dididik, ya kan, diajarkan tarbiyah, takdib, baru jadi anak soleh, begitu. Ya, itu kerjaan kita orang tua, kerjaan kita sebagai orang tua. Oke. Jadi itu salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain kata Mujahid, hayatan thayyibah adalah jannah. Karena dia mengatakan tidak ada kehidupan yang baik kecuali di surga. Kemudian Al-Warraq mengatakan bahwa hayatan thayyibah adalah al-lazzatut ta'ah. Lezatnya ketaatan. Lezatnya ketaatan. Ya. Dan ada penafsiran yang lain di kalangan para ulama. Kesimpulannya adalah tips meraih kebahagiaan dunia hingga akhirat dimulai dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Di mana tuh dapatnya ilmu? Di pasar? Atau di mana misalnya? Di mall? Atau di mana lagi misalnya? Enggak. Di majelis-majelis ilmu. Di majelis-majelis ilmu. Kemarin saya sempat terharu ketika mendengar salah satu ceramah yang disampaikan oleh radio dakwah kita, ya, menceritakan tentang orang-orang yang dikenal di langit, tidak dikenal di dunia. Jadi ada orang-orang yang dikenal di langit, tidak dikenal di dunia. Salah satunya adalah dia menceritakan tentang kisahnya sahabat dari siapa namanya, Asim bin Haris radhiyallahu anhu, sebagai komandan pasukan 10 orang telik sandi yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 9 orang terbunuh oleh orang-orang musyrik, 3 di antara mereka tidak dikenal namanya sampai hari ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari itu tidak mendapatkan namanya. 3 orang sahabat yang terbunuh saat itu nggak disebut siapa namanya sampai hari ini, nggak ketahuan. Subhanallazim. Itu sahabat loh, kelasnya sahabat. Nggak dikenal namanya, Allah mengenal mereka. Salah satu cara untuk bisa dikenal oleh Allah di mana? Majelis taklim. Fadzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut mereka di majelis taklim itu. Jadi kalau sering hadir di majelis taklim, Allah kenal itu, dikenal oleh Allah tuh di langit tuh. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Jadi saya berharap ini pengajian yang perdana, bukan yang terakhir. Ya. Jadi pekan depan juga, Ramadan juga misalnya, ya. Kalau perlu nanti Syawal juga misalnya gitu kan. Habis Syawal, ya. Ya penting ya untuk kita, terutama ya kita semua lah, santri, guru, pegawai, saling saling mempelajari, saling mengingatkan, saling menasehati, ya, satu dengan yang lainnya, saling memberikan faidah satu dengan yang lainnya, ya. Jadi ilmuwan itu betul-betul kita rasakan bersama, ya, bertambahnya ilmu, bertambahnya iman. Karena usia kita juga bertambah, semakin mendekati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesempatan kali yang singkat ini, belum dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan kirimkan nomor yang ada di bawah sini, ya, melalui kolom chat misalnya, atau juga melalui email, ya, atau juga ke panitia silahkan. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dan gelombang yang sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.